Ini dia, kita pelajari yang pertama. Apa sih indikasinya terapi cairan itu? Indikasi umum terapi cairan adalah mengatasi kondisi yang menyebabkan ketidakstabilan hemodinamik atau kehilangan cairan tubuh. Itu yang pertama ya. Jadi orang kenapa dipasang infus? Contoh anaknya diare. Kan muntah-muntah juga, mau minum misalnya mau direhidrasi dengan minum tapi keluar juga muntah. Satu-satunya cara apa? Harus diinfus. Ya kan, untuk memenuhi cairan tubuhnya yang hilang. Dan ingat kalau orang misalnya muntah itu banyak yang keluar. Keluarnya bukannya keluar cairan, tapi elektrolitnya juga banyak yang hilang. Jadi itu salah satu indikasi kenapa orang harus dipasang infus. Kemudian mencegah shock, baik shock hypovolemik, baik kardiogenik, ataupun distributif. Kalau hypovolemik itu apa misalnya? Yaitu tadi, orang misalnya kecelakaan, banyak keluar darahnya, atau mungkin yang melahirkan berlebihan, mungkin perdarahan ya, harus segera diganti cairannya itu. Anak kecil yang paling ini banget kalau dia misalnya muntah dan diare ya. Orang tua juga, lansia. Berikut shock kardiogenik, ini terkait dengan ketidakstabilan jantung. Shock kardiogenik itu misalnya orang yang sakit jantung ya, mungkin elektrolitnya terlalu ada yang mungkin kurang sehingga harus diganti dengan mungkin cairan yang sesuai dengan indikasinya. Berikut shock distributif seperti misalnya shock septic di mana cairannya membantu untuk menjaga sirkulasi. Berikut lagi indikasinya, apa saja orang yang harus dipasang. Yang paling utama adalah dehidrasi berat. Orang luka bakar, itu cairannya benar-benar harus diperhatikan. Dia harus, karena apa ya, terbuka semua, jadi terjadi kayak penguapan begitulah. Sehingga harus benar-benar, bukan hanya penguapan saja, banyak elektrolitnya yang hilang juga. Berikut, ini alasan yang biasa orang awam bilangnya, kenapa diinfus? Karena nggak bisa makan. Tapi saya berharap itu bukan jawaban dari seorang medis ya. Ya memang itu salah satu aja. Jadi orang awam berpikir infus itu makan. Padahal sebenarnya cairannya. Orang mungkin kalau nggak makan masih bisa lewat NGT kan. Nah, tapi kalau itu kan sebenarnya cairan tubuh untuk memenuhi cairan tubuhnya. Itu salah satu. Dan yang paling mungkin ya perdarahan sama juga tadi untuk yang shock itu tadi ya. Shock hypovolemik untuk mengganti volume darah yang hilang dan juga menjaga sirkulasi. Dan yang paling ringan alasan indikasi kenapa orang dipasang infus adalah apa? Mungkin dia mau dapat terapi terapi antibiotik. Daripada 3 kali disuntik-suntik terus kan sakit ya. Jadi kita pakailah Asnet aja infusnya untuk media kita menyuntikkan obat injeksi apakah antibiotik atau obat-obat yang lain ya. Ini tujuan utamanya adalah resusitasi. Berikut penggantian misalnya dia muntah atau misalnya perdarahan hebat, itulah indikasi diberikan terapi cairan atau maintenance. Misalnya pasien dengan muntah yang banyak tuh maintenance aja deh sepanjang dia dirawat. Dan juga alasan nutrisi biasanya kasih di ICU apa infusnya itu biasa Eva? Ya, yang dari dokter Beatrix biasa ya. Untuk itu pemenuhan gizi berikut juga. Nah ini indikasi lainnya adalah sebagai media untuk injeksi, obat-obat injeksi atau antibiotik ya. Itu indikasinya. Berikut apa sih kontraindikasinya? Sudah ini tadi ya, sama. Fungsi umumnya menghidrasi tubuh, mengoreksi gangguan elektrolit sebagai pelarut dan juga untuk resusitasi.